Louvre muda, silakan. Dan pesawat udah mulai bergerak dari arah Mil menuju ke hanggar, di mana udah ada 5 tim yang bakal langsung turun secara bersamaan. Louvre bakal pulang ke rumahnya tanpa ada gangguan dari Red Bull Rebellion. Ataukah Red Bull Rebellion sendiri yang bakal mengalah ke arah Bullseye? Sementara dari DG bakal coba mengambil rute di atas peak. Sebenarnya kalau misalnya RBR sama Louvre tabrakan sih nggak ada untungnya buat Louvre ya, karena lebih untung ke RBR karena mereka bisa misalkan menang ya, mereka dapetin poin eliminasi. Dan sedangkan kalau misalkan RBR kalah, mereka malah dirugikan karena sekarang mereka lagi ada di klasmen atas nih di grup kecilnya. Oke, dan di sini bakal ada perang antara kedua Tuhan, tentunya ada Aura Esports dan juga IOG. Ini sangat aneh, di mana Onyx sang pemilik daerah tidak ada di tempat, malah orang yang mau ribut datang ke sini jadinya Clash dan bukan Onyx di sana. Aduh, Aura Monik masih panas gara-gara hari keempat ya kayaknya. Menarik gue nih. Terbakar ya. Kita bakal lihat juga apinya Aura kali ini bakal membakar dirinya sendiri apa membakar lawan. Oke, di mana Island of God sendiri seperti yang kita lihat di logonya, mereka udah siap banget untuk dibakar oleh Aura nih. Waduh. Apakah api yang dikeluarkan dari sang rubah bisa membakar Island of Gods atau tidak? Itu bakal seru banget nih. Yes, tapi nampaknya di sini IOG masih memukul mundur ke sebelah kirinya ya, lebih ke pojok banget. Dimana mereka sadar akan adanya tim lain di Cape Town juga tentunya. Mereka bakal coba looting terlebih dahulu. Kalau misalkan memang lootingan mereka udah siap banget, pastinya ya kita udah siap nih, kita fight aja. Tapi di sini Hen juga belum punya helm sama vest loh. Oke, masih sedikit kesulitan dari segi resource, tapi nggak menutup kemungkinan. Karena begini, ketika kita ngomongin, tapi di lain sisi udah ada yang mulai melakukan setup, di mana Louvre Venom sudah terlihat di sana. Ada Zico juga yang belum memiliki senjata sama sekali, bakal coba ngambil AK-47-nya, mencoba melakukan looting. Sementara Louvre udah men-setup positionnya, membagi jadi 3 vision yang berbeda, dan 1 orang menggunakan kaleng untuk bergerak. Yes, di sini juga ada Zico mengalami pada depan karena Pager kali ini udah habis tumbang. Berhasil dilumpuhkan oleh seorang Zico. Gits terlalu jauh di atas. Juga tembakan di mana Gits gak bisa menang. Jadi juga Calvin dengan VSS-nya berhasil menembakkan Gits. Tinggal 2 pemain dari Louvre yang bertahan. Oke, itu dia Louvre Venom berhasil mendapatkan 1 knockdown-nya di sana. Bakal coba untuk hancurin duluan karena dia mau langsung nge-end musuhnya. Sementara dari 1 orang yang coba kabur tadi nggak bisa diselamatkan. Iya, tadi refleks duluannya bagus banget tapi menghalangi jalannya ya. Biasanya habis nembak terus musuhnya tumbang. Tumbang nggak tumbang sih, biasa perbedaan langsung langsung duel. Jadi udah ini banget. Dan tadi kalau lihat gimana pergerakan dari Louvre Venom di sana, benar-benar nge-knockdown 1 orang, itu yakin banget itu headshot. Karena baru gerak sekitar 1 detik, kena badan sekali dan kena kepala langsung. Langsung jatuh ya. Ya, kemungkinan besar dari si Venom juga udah memiliki spiral yang salah satu attachment dari senjata. M60. Betul, M60. Dan kita lihat di sini DG Fori, yang dimana Fori sendiri dari komunitas akhirnya bisa unjuk gigi di kancah major turnamen dari Garena. Nah, tadi seperti yang dibilang tadi, karena kita bakal open transfer untuk tim itu masing-masing dapat 3 kesempatan untuk transfer. Jadi buat kalian yang punya potensi, ya kira-kira nih, wah gue pantas buat main di Master League. Kalian tunjukin itu dan kemungkinan ya bisa ada kemungkinan kalian bakal diajak untuk main di sini. Oke, dan sementara dari DG Fori di sini tadi gue dapat sedikit bocoran dari coachnya Fayat, di mana Fori bakal mengambil alih shot color yang dimiliki selama ini oleh tim DG Eternal. Wow, baru dan langsung jadi shot callernya ya. Iya. Sebagai bentuk juga untuk DG Eternal di Mars Electric, tapi nampaknya ini musuhnya juga udah cabut ya. Ya, gue pengen ngelihat gimana Bigetron fight di early game, karena dari kemarin mereka selalu masuk ke late game tanpa ada hambatan kecuali di match-match akhir ya. Ya, mereka selalu di top frag juga, mereka bisa dibilang stabil juga untuk Bigetron beatnya. Dan itu bisa menjadi hal yang berbahaya untuk tim yang ada di grup sama Bigetron, di grup C. Bakal bahaya banget. Tapi kita bakal melihat ke arah tim Ararki kali ini yang sudah mengintip juga dari kapten terkuat di bumi pastinya, di arah Sentosa ternyata. Itu IOG yang udah bergerak dari arah Cape Town, melarikan diri ke Pulau Sentosa. Wow, bener-bener kayak rotasi yang dimiliki IOG ini cukup cepat dan cukup berbahaya menurut gua, karena di tempat pertama dia nggak memiliki. Itu dia Chansu-nya harus terkena down begitu aja, tapi masih bisa di revive tentunya. Sementara Lord bakal coba mencari peluang untuk bergerak, dan teman-temannya udah mulai moving juga ke dalam dari sebelah kanan. Bakal balik backstop lagi kalian serang Hennes dengan Karnia. Udah tembakan juga nampaknya yang melawan itu Legalot yang nembak pak. Legalotnya coba untuk ngasih vision lain karena tim Ararki. Dimana posisi pemain IOG ini lebih tepatnya lagi karena memang mereka masih ada di open field, cuma ada pohon-pohon doang sebagai perlindungan diri juga tentunya. Beberapa tim juga udah masuk ke dalam rumah, tapi kita lihat di sisi lain Louvre berhasil memakan korban juga. 1 orang berhasil dijatuhkan tadi gue lihat. Iya, apakah bakal menjadi 2 lawan 2? Mengingat tadi udah ada yang keculik 2 orang, ada Gits juga. Oh, ternyata tidak ya. Aerowolf di sini masih selamat. Masih bisa menyelamatkan banknya, masih bisa di revive juga, bakal melakukan pergerakan lagi. Mereka dari Emil ya.
Coba untuk jalan dulu di open field. Masih bisa dibilang temponya nggak secepat itu ya. Dan ternyata Iya. Legalot berhasil mendapatkan NST dengan M60-nya. Itu Legalot doang sendirian loh yang ada di open field. Iya, Legalot benar-benar melakukan flanking dari sebelah kanan, coba bergerak secara perlahan dan berhasil menumbangkan seorang Hands. Entah bisa di-revive atau enggak. Gue rasa masih bisa sih, apalagi kalau misalnya mereka punya Glue Walls juga. Tapi nampaknya juga ada Boss Esports Oh, kali iya. ini. Nightmare datang juga. Oke, di mana Nightmare sendiri bakal bertemu dengan tim DG Eternal yang dipunggungi oleh seorang Kapten Fori tentunya. Yap, kita lihat juga pergerakan dari Boss masih mengamankan rumah terlebih dahulu. Dan kalau Aimga dari gerak-geriknya Bos sendiri belum tahu kalau ada DG, sementara DG-nya udah tahu ya. udah kelihatan. Yes. Iya, mereka coba untuk intip dulu lewat jendela juga pastinya dari Boss Nightmare kali ini. Oke, Agak berbahaya kalau misalnya mereka lari ke open field loh ini. Iya, dan di depan udah ada tim yang bakal langsung surprise mereka begitu aja, masih belum kelihatan. It's- Oh, hati-hati Emgot bakal coba langsung ditembaki dari kiri dan kanan. Ada duo yang udah dipopot tentunya. Bakal coba untuk ditembak lagi di sini. Aimga bakal coba mencari inhaler dan gitu. Mas harus terjatuh kali ini. Bakal coba dihabisin secepat juga oleh Aimga. Dengan BSS-nya. Tembak lagi jump ke shotgun-nya. Di mana seorang Aimga masih dua orang yang masuk. Bakal coba digocek terlebih dahulu. Dan DG jatuh satu persatu dan DG Eternal puas di posisi ke-12 dan Boss Nightmare berhasil mengeliminasi DG Eternal. Oke, dua orang dari Emgat dan dua orang dari Bos ID merupakan checklist buat kedua raster di mana menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Sementara itu kita bakal berpaling lagi ke arah RRQ di mana mereka bakal duel dengan IOG atau BTR ternyata. Kali ini ada Okaner juga harus terjatuh oleh Ancar dengan PSS yang terbeda Kanzu. Masuk ke dalam dengan Amsan. Bakal dibalik orang Maybe. Masih bisa digocek. Ada Bagan. Dibalikin kah? Di mana Maybe betul jatuh sadar. Ada gol juga responsif. Di mana ada Pac-Man. Tinggal karena. Bakal dibakar untuk Biskop-nya. Tinggal legal untuk Pac-Man. Di mana coba membantu. Biskop aja. Dan ternyata terlalu dekat. Tinggal dua orang lagi dari Bigetron. 1 lawan 2 nampaknya. Iya, di mana Anca mulai bergerak untuk melakukan flanking. Pac-Man bakal coba untuk menyelamatkan Okaner terlebih dahulu. Sementara Legalot sudah tidak terselamatkan lagi. Bakal langsung dijadikan bulan-bulanan oleh Anca di sini. Oh my god, sakit banget. Snipernya Pac-Man jatuhin Anca lagi. Dan Gare pun datang SKS. Berhasil mengeliminasi korban. Tinggal Pac-Man sendirian kali ini. Iya. Bakal dikejar. Ada granat. Coba untuk mengusir musuh. Di mana Pac-Man berhasil melarikan diri. Tapi kayaknya bakal dijegat juga oleh Biket Rompit kali ini. Gak bakal dikasih lari. Naik ke arah atas. Pac-Man udah ketahuan. Terdeteksi pakai inhaler terlebih dahulu. Bakal coba untuk dispotin. Tapi kita lihat. Ada shotgun dari Pac-Man. Langsung ini ya bos. And bos. Yes, iya. Ada Anca lagi. Tembak lagi. Dapat 2. Tinggal 1 orang maybe tersisa kali ini. Shotgunnya tembak lagi. Dan Biket Rompit mentumbang di posisi ke-11. Ini dia RRQ Pac-Man bosku. 4 orang ace for Pac-Man melawan Bigetron. Iya. Gue udah merasa gak buruk banget ketika dia dengan spot di atas ditungguin ala-ala frontal banget. Wah, ini dia Pak Iya kan? Haji kita ya. Jadi tadi benar-benar unik banget menurut gue pergerakan Pac-Man. Iya. Karena dia bisa nge-bait musuh yang satu-satu. Dan kesalahan dari Bigetron adalah masuk satu persatu. Benar. Dan gak ada granat. Iya, Gak ada dan granat ke rumah. sebenarnya tadi Pac-Man terselamatkan juga karena dia memiliki inhaler. Dia nggak perlu melakukan healing. Dia cukup lari-larian gunakan inhalernya dan berhasil meratakan satu squad langsung. Wow, sementara itu ada Yoji yang ternyata udah spot juga kali oleh DG Esports. Udah kena tembak, 1 orang berhasil dipulangkan. Itu Rule. Di mana DG Mura mendapatkan posisi yang cukup baik. Berlindung dari kotak terlebih dahulu. Kali ini IOG-nya mulai terpecah. Bakal coba untuk dikejar lagi di scooping aja oleh Mora. Perlahan, tapi pasti juga turun dari bukit. Tapi namanya nggak kerender juga oleh Mora. wah, dan ini bahaya banget. Tentunya IOG sangat dirugikan mengingat baru di zona pertama harus kehilangan 1 orang itu cukup mahal. Sementara EVOS masih bakal bermain seperti biasa di luar zona, coba melakukan looting sisa-sisa yang masih ada. Sementara dari tim Pac-Man atau RRQ masih cukup jauh dari zona selanjutnya nih. Ya, mereka main kayak di hari sebelumnya di mana masih main di dalam zona ya. Kayak EVOS juga main di dalam zona ini. 1 orang juga pastinya udah nge-spotin predict zone untuk ke zona-zona yang pastinya riskan dan zona terakhir lah. Betul. Buat dipakai terakhir-terakhir. Dan dari IOG tadi yang keculik siapa ya? Hands atau Rule ya? Kayaknya Rule ya, karena Rule. Hands sudah terkena down duluan tadi ya. Iya, jadi roll keculik, Hands juga kecil tinggal 2 orang doang nih. Oke, Dari udah IOG. mulai melakukan looting di mana EVOS ternyata harus menarik jauh dari zona nyamannya karena ada 1 atau 2 tim yang bakal menahan mereka. Di situ ada Louvre, kalau gua nggak salah, dan juga ada tim Onyx nih. Iya, tapi menurut gue emang cara-cara permainan kayak gini tuh cuma bisa dipakai di Purgatory sama Bermuda loh. Kalau di Kalahari tuh kurang bisa terlalu berguna gitu. Kurang worth it lah bisa dibilang. Iya, karena mapnya terlalu kecil ya. Mapnya terkecil juga dan juga pastinya daratannya. Daratannya tuh banyak turun naiknya. Banyak open field. Nah. Dan kalau misalkan di Bermuda dan Purgatory itu banyak banget tempat di
mana ada high ground dan low ground yang bisa dimanfaatin. Patahan. Sementara Kalahari walaupun ada patahan tapi high groundnya tuh bener-bener tinggi. Jadi bisa lihat semuanya. Gak bisa ngeliat jadinya kalau misalkan lu di bawah. Iya. Harus di atas juga lebih enak posisinya. Dan kali ini pun Bion udah kena hajar oleh Iron Wolf sang serigala. Bahkan coba membantai. Di mana Bion yang udah cukup beringas nyawanya. Bahkan udah tembak kembali. Di mana Bion coba untuk memanfaatkan patahan yang ada kali ini. Ada gerakan lagi dari Iron Wolf. Ada crit saat ini beberapa kali itu player kena airdrops ya. Jatuh. Hampir terus ya. eliminasi. Dari Berbahaya kemarin banget. juga ada yang kena mulu. Oke, sementara itu Bang bakal coba narik lagi ke belakang. Bakal Why not coba juga? sabar dulu. Finally Why Not mengeluarkan taringnya di mana Black gak bermain, ternyata Why Not yang menjadi starter untuk Aero Wolf. Oh iya, ada Why Not kali ini. Why Not? Kenapa Why not? tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak dari awal gitu kan? Kenapa tidak dari awal? Ah. Apakah ini bakal ngebuat tim Aero Wolf buyah kah? Kita nggak tahu ya. Oke, ini kita saksikan sang banteng ya, Red banteng Bull. merah. Iya, meskipun dia udah kehilangan Z, tapi mereka udah ngamanin 2 poin eliminasi. Apakah bisa sampai ke zona akhir? Karena dari kemarin RBR selalu ada di zona terakhir, selalu ada. Dan udah dijemput juga sama Mr. Hop kali ini bakal coba melakukan rotasi terlebih dahulu dari RBR. Di mana Halcyon ternyata di sisi lain berhasil mendapatkan 1 orang itu Bion. Wow, di mana Zico juga udah mulai bergerak masuk ke dalam zona. Sementara Zico di sini kita bisa lihat ada skill set yang lumayan bagus dimiliki. Ada Hayato, ada Kelly, Alok dan juga Ada Moko. Tapi menurut gua untuk di Nogan skin start menggunakan Hayato kayak kurang worth sih. Jadi bagusan kayak Andrew gitu ya. Andrew menurut menurut gua. menurut Atau lo? lu bisa pakein yang kayak atribut buat nambah skill lo kayak Caroline ya kan. Atau lo bisa tambahin buat Paloma, itu jauh lebih worth sih menurut gua. Tergantung comfort juga sih. Malah gue demen pakai Jota loh, entah kenapa. Karena kayak ngeregen lagi kalau gue nge-kill. Enggak, karena lu anaknya musuh kenok lu bodo amat gitu. Iya. Itu alasannya. Musuh tapi ada war lagi kali ini. Kita lihat ada Yoshi yang udah balik ke keadaan di mana Onyx ternyata yang menjadi korbannya. Tembakan lagi seorang Bion dengan Skarnya. Tembak ke depan, pas memakan tempat tahan di mana Onyx coba untuk melarikan diri dari tembakan. IOG Bion kali ini. Iya, ini dia ada Lord dan ternyata Mr. 05 yang berhasil mendapatkan Oniklau di sana. Masih bisa di revive tentunya, sementara Bion dan Lord, di mana Lord udah berhasil menunjukkan taringnya. 1 orang pemain legenda berhasil mendapatkan 1 orang dari Onyx yang ada bergerak secara berempat. Yes, mereka lagi pengen gerak banget. Dia pasti nggak sadar adanya IOG di belakang pastinya. Betul. Gak expect banget. Tapi ini juga yang bisa nggak di-expect adalah EVOS yang ternyata kita nggak tahu kalau misalkan dia itu masih ada di luar zona banget. Dan itu bisa menjadi ancaman untuk tim-tim lain. Tapi setidaknya dengan cara permainan seperti itu, mereka bisa dapetin placement, ya kurang lebih setidaknya ada di 5 lah ya. Iya, betul banget. Dan sekarang kita bakal menyaksikan gimana Ares yang sedikit kesulitan untuk masuk ke zona selanjutnya. Kayak lu bisa bilang di sini gimana dia masuk ke dalam zona dijaga oleh 2 tim yang berbeda dari sebelah kiri dan kanan gitu loh. Yap, mereka bakal di daerah pick dulu, masih ada di luar zona. Beberapa tim, masih 10 tim, masih rame banget kali ini. Dan 1 orang Mr. Home berhasil mendapatkan bank dengan snipernya SVD ya. Iya, sangat pedas di sini Red Bull seperti biasa. Gimana banteng merah berhasil mendapatkan bank di sana, di knockdown seorang bank dengan menggunakan SVD-nya. Di mana Mr. Home sendiri udah mengakui bahwa dia menggunakan nama Mister itu karena terinspirasi dari 05. Iya. Sampai akhirnya yang tadinya mimpi bisa jadi kenyataan tanpa ada basa-basi menggunakan skill yang dia miliki. Bener, ini ada bukti juga ya bahwa buat kalian juga yang pastinya punya mimpi untuk jadi pro player itu nggak cuma sekedar mimpi. Kalau misalkan kalian punya komitmen, kalian punya potensi, itu nggak bakal nutup mimpi kalian banget. Betul banget. Dan ini dia Ares bakal coba secara perlahan masuk lagi ke dalam zona. Pelan-pelan tentunya Oniklau di sini bakal coba untuk menjadi sang decoy untuk maju ke depan. Bakal coba untuk bergerak masuk ke dalam dulu bersama kawan-kawannya dari Aero Wolf. Di samping kanan juga ada Louvre, tinggal 2 orang udah spot juga pada bertembak. Kali ini bakal di stop. Ada spike, tapi nggak bisa kan ada DG juga yang menjadi terpaki untuk melawan Aero Wolf. Aero Wolf mulai kesulitan kali ini, bakal coba untuk terpecah belah nampaknya. Iya, dan Bion sekali lagi benar-benar bikin onar dan harus di-knockdown oleh Lau di sana. Sementara Jay udah terknockdown juga, tersisa Venomra harus coba untuk menggulung medkitnya di sini. Iya, bakal coba untuk bersembunyi dulu dari mana Venom bakal meninggalkan Jaira. Apakah iya? Tapi ternyata memilih untuk revive. Ini riskan banget, tapi ternyata dia berhasil nyelamatin temannya. Iya, dimana Jay harusnya memiliki satu ini ya, inhaler untuk masuk ke zona selanjutnya. Sementara zona juga udah mulai bergerak, masih ada 10 tim. Ini benar-benar chaos banget. Mora juga harus bergerak, semuanya harus bergerak satu persatu. Sementara ada yang naik di sana, 2 orang. Aduh, jatuh satu persatu ditembaki sama tim Dunia Games yang udah di dalam duluan kali ini. Dimana Louvre-nya masih bisa selamat dengan 2 orang kawannya. Tapi kita lihat kali ini Island of God harus tumbang karena ada Calvin. Tembakan cukup pedih. Dan di sini juga ada Evo
ini dia sang rubah bakal bertemu dengan serigala putih, sementara DG bakal di-spam granat oleh tim Louvre. Ada tembakan dari sebelah kanan ke arah Riza. Ya, sedangkan Bos Nightmare ngebagi tugasnya dua-dua kali ini, di mana dua orang masih ada di luar ngelihat sisi mana yang ada musuh, dan dua orang udah ada di dalam zona duluan nih. Nice move sih kalau bisa gue bilang. Nice move. Iya nih. Pro gamers move. Pro gamers move. Oke. Approved. Tapi kita lihat sini ada Sam 13 juga dapetin anak gas, dan juga ada Fear dengan Grozanya. Berhasil kayaknya dapetin orang, tapi nggak kenok ya. Iya. Dia udah coba ngintip ada siapa di belakang sana. Ya, dia coba untuk bersembunyi juga. RRQ juga masih berusaha juga. Pac-Man Pac-Man lagi-lagi berhasil mendapatkan lawannya kali ini. Ada dari RBR juga lagi perang, dan lagi-lagi Aura Pio berhasil dipulangkan oleh RRQ. Meskipun kawan-kawan udah gak ada, tapi gak menutup Pac-Man untuk terus berusaha pastinya kali ini. Louvre bergerak dengan kalengnya, tinggal Venom sendirian. Bahkan coba untuk tembak di mobilnya, bahkan terbakar kah Pac-Man. Bahkan ditabrak. Ketemuan kita, ayo tempur, ayo gaskan. Gimana Pac-Man? Bahkan coba untuk maju juga, ada Glow juga responsif. Bahkan Medkit terlebih dahulu, sabar kan. Bakal di spam gitu aja. No breaking pun tumbang karena ada Bos di sana yang berhasil juga membantu. Tapi kali ini Pac-Man juga cukup kesulitan teman-teman zona. Bakal ada tembakan lagi dari Dragunovnya. Coba untuk di depan, di mana EVOS juga perlu bergerak untuk masuk ke dalam zona terlalu jauh untuk Pac-Man bisa hidup kali ini. Oke, sementara itu RBR bakal menyulitkan tim EVOS yang ada di low groundnya. Sementara Bos juga udah mendapatkan komponnya, harus bergerak juga masuk ke atas tentunya. Sementara tadi satu orang yang tersisa bakal coba untuk sembunyi di balik pohon yang mereka punya. Oke, masih ditahan dulu. Di atas ada RBR sekali lagi kan, RBR masuk zona kan. Iya. Dan Aura sedikit kesulitan untuk masuk ke zona selanjutnya. Ya udah, tebakan zonanya pasti banget. Kali ini EVOS juga kena tembak sama RBR Red Bull Rebellion. Dimana dia bisa menjadi manfaat juga untuk RRQ masuk ke dalam zona pada nantinya. Karena pada perang juga yang ada di luar. Sedangkan EVOS udah memantau ke arah tim Bos Nightmare. Kali ini bakal ditembak lagi, SKS juga udah dikeluarkan. Dimana Auranya lagi ngumpet nih. Aura lagi diam-diam menghanyutkan. Iya, Aura bakal coba untuk moving juga karena udah bergerak zonanya. Ditembakin dari arah barat. Bahaya banget. Yes, ada tembak lagi dari EVOS. Kali ini bakal lagi masih ini Rabu terjatuh. Kali ini masih ada Street. Bakal coba untuk memasang Gluon. Coba tadi ke atas. Berhasil mendapatkan Street kali ini. Bakal coba masuk dalam zona PDG Esports. Bukan bisa bertahan lama. Sampai ke tembak. Quickscope yang nice dari Sam 13. Dimana tinggal 4 tim tersisa kali ini. Ziko pun masih menunggu pada bantuan. Dimana Bos pun masih bisa bertahan. 4 tim yang tersisa adalah tim dari Pot C di sana ternyata. Oke. Bakal jadi seru banget karena satu orang udah dieliminasi juga. Nightmare pun berhasil dipulangkan. Tinggal RRQ, EVOS dan juga RBR kali ini yang tersisa. Oke, sementara itu EVOS ada 2 orang. RBR Mr. Home tersisa sendiri. Bakal sedikit kesulitan, ada granat yang udah di-spam begitu aja ke arah Mr. Home tentunya. 1 lawan 2 ya kali ini. 1 lawan 2, kamu pilih aku dia. Oke, bakal ditembak lagi sama Red Bull. Tapi ternyata Red Bull gak cukup kuat. Dan EVOS Esports berhasil mendapatkan buya di game pertama. Wow, EVOS Esports walaupun dalam keadaan yang sulit dihajar oleh 3 arah yang berbeda, tapi mereka berhasil mendapatkan buya akhirnya. Oke, once again, congratulations buat EVOS. Yes. Dan biasanya kalau udah buya nih, mereka tuh nyamber buyanya Nyamber lagi takutnya. Wah, ini bahaya bener. Kita melihat gimana